Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Kiai Haji Ahmad Solehan selaku pawang dari Masjid Ukhuwah Islamiyah, para mahasiswa dan mahasiswi yang menjadi Ghazali. Sekarang ini kalau Anda mencari di Google Al-Ghazali, itu yang muncul adalah anaknya Ahmad Dhani. Nah, saya agak jengkel itu ya. Jadi berkali-kali saya nulis Al-Ghazali, yang muncul anaknya Ahmad Dhani. Ya enggak apa-apa sih, tetapi saya mencari Imam Ghazali, bukan Al-Ghazali anaknya Ahmad Dhani ya. Nah, Al-Ghazali ini adalah ulama besar sekali dalam sejarah peradaban Islam, hidup Islam, terutama sejarah pengetahuan Islam. Setelah Al-Ghazali, sejarah Islam menjadi sedikit beda bentuknya dalam pengertian positif ya. Beliau disebut sebagai mujaddid atau pembaharu abad ke-5 Hijriyah. Ini tokoh besar sekali, dan sumbangannya yang paling besar adalah dalam bidang ilmu tasawuf ya, ilmu kerohanian. Nah, ini nanti yang akan saya bahas. Tapi dalam pandangan tasawuf ya. Saudara-saudara sekalian,
Islam itu sebagai agama itu berdiri atas 3 pilar ya, atas 3 soko guru atau pilar. Pilar yang pertama adalah pilar iman. Pilar yang kedua adalah pilar Islam. Pilar ketiga adalah pilar ihsan. Jadi inilah 3 yang bernama Islam. Ajaran tentang iman, Islam, ihsan itu terdapat di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim melalui Sayyidina Umar, disebut sebagai hadis Jibril ya. Itu terkenal sekali disebut dengan hadis Jibril karena hadis ini menceritakan tentang malaikat Jibril yang datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tanya kepada Kanjeng Nabi, bertanya mengenai apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Jadi Islam ini adalah agama yang fondasinya adalah 3 ini. Iman itu iman kepada Allah, kepada Rasul Allah, Rasul-Rasul Allah, kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Rasulnya. Iman kepada hari akhir. Kemudian Islam itu artinya adalah membaca syahadat, kemudian melaksanakan rukun-rukun dalam Islam, sholat, puasa, zakat, haji. Ya, ini adalah yang disebut dengan Islam. Nah, 2 fondasi ini, yaitu Islam dan iman, itu tidak sempurna kalau tidak dilengkapi dengan fondasi yang ketiga, yaitu yang disebut dengan al-ihsan. Ya. Ihsan itu artinya adalah, kalau dalam analogi sebuah rumah, ihsan itu artinya adalah aspek yang bersifat keindahan, artistik. Rumah itu memang tidak bisa menjadi rumah kalau tidak ada fondasinya, tidak ada temboknya, tidak ada atapnya. Tetapi sebuah rumah itu tidak cukup hanya itu saja, dia perlu dihiasi. Perhiasan rumah berupa proses yang disebut dengan finishing rumah itu tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan aspek-aspek lain, fondasi, tembok, atap, dan seterusnya. Memang rumah itu membutuhkan itu semua, tetapi rumah tidak sempurna kalau tidak melalui proses finishing. Rumah yang sudah sampai ke tahap finishing itu dipandang indah sekali. Nah, Kanjeng Nabi atau agama Islam itu mengharapkan umat Islam itu jadi muslim itu sampai finishing. Sampai ke finishingnya. Jangan sampai kita menjadi muslim itu muslim yang hanya kerangka bangunan tok. Ibarat rumah ya hanya atap, tembok, nggak dicat sama sekali. Ya memang rumah tapi dilihat tidak enak sekali. Kalaupun disewakan itu ya yang nyewa juga enggan. Kalaupun mau nyewa harganya turun. Nah, kita jangan sampai menjadi muslim yang tanpa finishing, yang tidak selesai sampai ujung. Nah, orang Islam yang berislam sampai ke finishing ini, saudara-saudara, itu menjadi muslim yang enak dipandang. Dan Islam yang dipraktekkan oleh orang-orang Islam yang seperti ini itu menjadi Islam yang indah, yang di dalam bahasa Al-Quran disebut dengan Islam yang membawa rahmat. Karena rahmat itu indah.
Rahmat itu indah, kasih sayang itu indah. Ya. Kasih sayang itu indah sekali. Sesuatu yang disertai dengan kasih sayang, semula biasa-biasa saja, ketika dilakukan dengan kasih sayang, itu nilainya langsung melesat naik. Tetapi sesuatu yang tidak dilandasi kasih sayang, itu tidak menarik. Tidak menarik dan tidak menimbulkan rasa nyaman. Nah, inilah kenapa Kanjeng Nabi mengajarkan orang Islam itu berislam itu ya iman, ya Islam, ya langsung finishing sampai ujung, yaitu ihsan itu. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW mendefinisikan ihsan itu sederhana. Ihsan itu adalah sikap beribadah. Ya. Jadi ihsan itu sebenarnya sikap, mindset di mana orang yang beriman itu dalam segala tindakannya itu dia menyadari kehadiran Tuhan di dalam dirinya. Nah, kesadaran tentang adanya Tuhan yang mengawasi dia dan berada dalam dirinya, saya menyebutnya sebagai kesadaran tentang God centrism, yaitu Tuhan yang menjadi pusat hidup kita. Nah, kesadaran ini itu kalau kuat sekali ada pada seseorang, itu membuat seseorang itu seperti melihat Tuhan di mana-mana. Itu kalau kesadaran ini begitu kuat. Makanya Nabi mendefinisikan ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah sebagaimana seolah-olah engkau melihat Allah itu. Ini kesadaran ketuhanan yang paling tinggi. Jadi yang melihat manusia. Manusia sebagai subjek yang aktif melihat Tuhan. Nah, ini tingkatan ihsan atau tingkatan finishing yang finishing banget ini, ya. Finishing banget, ya. Nah, kalau finishing yang agak kurang finishing, ya, itu kesadarannya adalah di bawahnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak bisa merasa melihat Allah, engkau merasa dilihat oleh Allah. Jadi kalau kesadaran yang pertama itu engkau yang melihat Tuhan, kesadaran kedua Tuhan yang melihat engkau. Yang pertama itu lebih tinggi itu karena engkau sebagai manusia itu yang justru yang melihat Allah itu. Tentu melihat di sini bukan melihat dengan mata, ya. Melihat dengan bukan mata fisik tapi mata batin. Nah, intinya ihsan itu apa? Intinya ihsan adalah menyadari kehadiran Allah di dalam seluruh tindakan kita. Nah, ini saudara-saudara, kalau beribadah kita ini sampai ke level ini kesadarannya, itu inilah ibadah yang indah itu. Karena ibadah ini akan mengubah seseorang menjadi orang yang berbeda. Saudara-saudara, sekarang saya masuk, tadi itu muqaddimah, ya. Sekarang saya masuk ke pembahasan soal puasa dalam pandangan Al-Ghazali. Karena saya tidak hafal kitab Ihya, jadi ya harus membaca, ya. Jadi dalam kitab Ihya, Al-Ghazali itu membahas puasa itu pendekatannya tidak pendekatan syariat atau ilmu fikih yang biasa. Kalau ulama-ulama yang membahas fikih dari sudut ilmu syariat, itu membahasnya adalah tentang bagaimana puasa itu syarat-syaratnya, atau rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, apa yang membatalkan puasa, dan seterusnya. Nah, kalau Al-Ghazali membahas tentang puasa, itu tidak membicarakan puasa pada level itu. Level itu penting, ya, itu level pertama. Tapi kemudian dilanjutkan dengan level kedua, yaitu level ihsan ini. Karena itu Al-Ghazali ketika membahas pembahasan mengenai puasa ini, judul dari pembahasannya itu adalah Kitabu Asroris Shaumi, kitab tentang rahasia puasa.
Jadi seolah-olah pembahasan puasa dalam kitab fikih yang standar itu membahas puasa dari sudut luarnya saja. Nah, kalau mau membahas puasa dari sudut jeroannya, dalemannya, aspek yang paling lembut dari puasa itu, maka kita baca keterangan Al-Ghazali. Makanya judulnya itu Kitabu Asroris Shaum, kitab tentang rahasia puasa. Karena ihsan itu memang rahasia. Kalau Islam itu kelihatan, sholat, puasa, zakat, haji itu kan semua kelihatan itu. Tetapi kalau ihsan itu tidak kelihatan. Karena kesadaran tentang melihat Tuhan atau dilihat Tuhan itu ya hanya diketahui oleh orang bersangkutan. Tidak bisa diketahui oleh orang lain. Itulah kenapa pembahasan puasa dalam sudut ilmu tasawuf, ya ilmu kerohanian, itu disebut dengan rahasia-rahasia puasa. Inilah membahas puasa dari sudut ihsan, ya ihsan itu. Nah, Al-Ghazali itu membagi puasa atas 3 tingkatan, ya. Ada puasa S1, ada puasa S2, ada puasa S3. Puasa S1 itu disebut dengan puasa orang-orang pada umumnya. Puasa S2 itu puasanya orang-orang tertentu. Dalam istilah Al-Ghazali disebut dengan saumul khusus, ya. Puasanya orang-orang tertentu, orang-orang yang terpilih. Kemudian puasa S3 adalah puasanya orang yang tertentu di antara yang tertentu. Jadi yang tertentu itu dipilih lagi, disaring, lalu muncul yang tertentu di antara yang tertentu. Yang itu disebut dengan saumu khususil khusus, ya. Puasanya orang-orang tertentu di antara yang sudah tertentu. Jadi ini puasanya orang-orang elit yang disebut oleh Al-Ghazali sebagai puasanya orang-orang as-siddiqun, ya, orang-orang as-siddiqun. Kalau puasa yang kedua disebut dengan puasanya orang-orang soleh, saumus solihin. Jadi puasa yang pertama itu saumul mu'minin, saumus solihin, saumus siddiqin. Ini pembagian puasa menurut tinjauan ilmu ihsan. Apa itu puasanya orang-orang mukmin atau saumul mu'minin wal muslimin, orang-orang awam pada umumnya, ya, yaitu puasa yang memenuhi syarat-syarat di dalam ilmu syariat. Kita puasa tidak makan, tidak minum, menahan mulut kita, ya, dan alat vital kita. Jadi ada 2 organ tubuh yang dibuat puasa, yaitu mulut dan alat vital kita, organ vital kita. Puasanya mulai subuh sampai maghrib. Nah, kalau orang sudah memenuhi puasa dalam standar ini, ya sah. Dia tidak berdosa. Dia sudah gugur kewajibannya, dan inilah puasa yang disebut dengan saumul umum atau saumul muslimin pada umumnya. Kita semua insya Allah yang hadir di sini masuk di sini. Ini pun pada level pertama ini banyak orang Islam yang gugur juga, ya. Orang yang tidak puasa itu banyak sekali. Karena puasa itu ibadah yang tidak kelihatan, ya. Beda dengan sholat. Kalau sholat itu ibadah yang bisa dideteksi dengan mata atau pandangan manusia. Tetapi puasa kan tidak bisa. Puasa ini kan ibadah yang privat sekali. Makanya Allah dalam hadis qudsi berfirman, ya, as-saumuli wa ana ajzi bihi. Puasa itu bagiku, ini ibadah untukku. Karena apa? Karena hubungannya begitu intim, ya, begitu intim, begitu dekat sekali, ya. Ibadah puasa itu ibadah yang membuat seorang hamba begitu dekat dengan Allah karena memang tidak diketahui oleh orang. Nah, karena itu kalau orang tidak puasa juga nggak tahu orang lain, ya. Kan ada orang yang tidak makan tetapi tidak puasa.
Ya tidak makan mulai jam 8 pagi sampai zuhur itu kan tidak puasa itu, tapi tidak makan. Orang tidak tahu kalau dia tidak puasa, ya karena tidak kelihatannya puasa tapi tidak puasa. Jadi puasa pada tingkat pertama inilah puasa yang minimal. Inilah muslim itu ya di sini tempatnya. Kalau sampean gagal di sini ya berdosa. Nah kemudian level kedua ini level yang sebisa mungkin kita naik ke sana, yaitu shaumus sholihin, puasanya orang-orang yang soleh. Nah puasa orang-orang soleh ini tidak saja memuasai mata dan organ vital yang dalam istilah bahasa Arab disebut dengan farji. Istilah ini istilah yang kalau di pondok pesantren itu diucapkan biasa saja, ya farji, tapi kalau diinggriskan kok jadi agak terlalu saru ya. Misalnya ya nggak enak diucapkan di sini ya, tapi kalau di pondok itu bilang farji ya biasa saja. Farji itu artinya lubang, lubang yang ada pada tubuh manusia yang menjadi alat reproduksi. Nah jadi puasa itu untuk puasa orang-orang solihin itu yang dipuasai atau yang dipuasakan tidak saja dua lubang itu, lubang mulut dan lubang organ vital, tetapi juga yang dipuasakan adalah seluruh anggota badan kita, ya tangan, ya kaki, ya mata, ya telinga, ya perut, ya lidah, ya kalau di zaman digital ini ya jari-jari ya. Dan sekarang ini puasa jari-jari itu penting sekali ya. Karena jari-jari itu di era digital ini itu bisa menjadi sumber segala bencana ya. Tapi juga bisa menjadi sumber segala rahmat ya. Jadi jari-jari yang sepele ini bisa menimbulkan keguncangan yang luar biasa, bahkan bisa meruntuhkan kekuasaan sebuah negara. Ini jari-jari ini. Nah makanya memuasakan jari-jari ini juga penting ini. Jadi yang dipuasakan tidak hanya perut dan organ vital kita, tetapi seluruh anggota badan kita. Nah puasa ini itu masih achievable, masih bisa diraih kita itu masih bisa itu ya. Bisa lah, kita ini masih bisa puasa itu tidak saja puasa mulut dan puasa organ vital, tapi juga puasa telinga, mata dan yang lain-lain itu masih bisa. Ini masih tujuan yang masih bisa dicapai. Nah ada puasa yang tingkat paling tinggi, yaitu yang disebut dengan puasanya orang-orang as-siddiqun, orang-orang yang seperti Abu Bakar As-Siddiq. Itu disebut dengan as-siddiqun. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq ini kok istimewa? Abu Bakar As-Siddiq itu konon disebut dengan as-siddiq, orang yang membenarkan seluruh yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi dan jujur kepada dirinya. Karena Abu Bakar itu tidak seperti kita ya. Abu Bakar itu beriman pada saat orang-orang lain belum beriman. Kalau sekarang ini orang beriman itu gampang, karena orang sekarang beriman itu beriman bersama jutaan orang lain yang beriman. Tetapi kalau sampean beriman, kalau Anda beriman pada saat orang-orang lain belum ada yang beriman, itu Anda itu akan menghadapi tantangan yang besar sekali. Ya, sama dengan orang yang memulai sesuatu pertama kali. Dengan orang yang hanya ikut tren saja, itu kan beda. Ketika Anda memulai tren untuk pertama kali, itu belum ada orang yang melakukan sesuatu itu. Misalnya ada produk baru, belum ada orang yang kenal. Anda beli produk itu kan rasanya beda dengan membeli produk yang sudah terkenal.
Kalau sudah terkenal itu gampang Anda membeli produk itu karena Anda sudah mendapatkan semacam garansi dari orang-orang lain yang sudah memakai produk itu sehingga Anda merasa oh ini produk sepertinya sudah terbukti keandalannya. Jadi ketika Anda membeli produk itu tidak ada resiko. Tapi ketika Anda membeli produk pertama kali, belum ada orang yang pakai sama sekali, itu Anda namanya disebut dengan pionir, pionir, orang yang pertama kali itu. Dan itu resikonya besar sekali. Kalau Anda keliru dimaki-maki, tapi kalau benar ya semua orang dukung. Nah, Abu Bakar itu beriman ketika orang-orang lain belum beriman. Abu Bakar iman ketika Islam itu belum viral. Itu beda dengan berislam ketika Islam sudah viral. Makanya Abu Bakar itu orang yang tidak mungkin derajatnya disalib atau diungguli oleh yang lain. Tidak bisa. Karena ini orang laki-laki pertama yang beriman kepada Kanjeng Nabi. Setelah istrinya, ya. Laki-laki pertama yang iman kepada Kanjeng Nabi itu Abu Bakar. Ketika Kanjeng Nabi itu bercerita tentang pengalaman Isra dan Mi'raj yang begitu tidak masuk akal, Abu Bakar langsung membenarkan. Jadi Abu Bakar ini punya keistimewaan, dia percaya penuh kepada Nabi. Saya ingin mengumpamakan imannya Abu Bakar itu seperti, ini analogi saja ya, mungkin tidak persis, tetapi imannya Abu Bakar itu seperti imannya seorang bayi kepada ibunya. Bayangkan seorang bayi yang lemah sekali, dia tidak bisa mencari makanan sendiri, dia bergantung sepenuhnya kepada ibunya dan orang tuanya. Bayi ini kalau dalam bahasa Jawa itu serah bongkoan. Unconditional faith, ya. Iman yang tanpa syarat, percaya sepenuhnya kepada ibunya dan dia percaya bahwa ibunya akan melindungi dia, dan kalau dia sedang lapar atau haus pasti akan memberikan susu kepada dia. Tidak ada keraguan sedikit pun. Hubungan seorang bayi dengan ibunya adalah hubungan yang unconditional, tanpa syarat sama sekali. Itulah Abu Bakar kepada Kanjeng Nabi. Nah, kalau kita ini kan nggak bisa itu, nggak bisa lah. Jujur saja kita nggak bisa sampai ke level ini, nggak bisa. Makanya puasa pada tingkat yang paling tinggi itu puasa as-siddiqun. Puasanya orang-orang yang mencapai level seperti, meskipun tidak persis ya, karena tidak mungkin levelnya Abu Bakar itu ditandingi atau disamai, tetapi ini puasanya orang-orang yang agak mirip dengan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu as-siddiqun. Mereka ini seperti apa puasanya? Ya, puasa mereka ini kualitasnya begitu tinggi sekali, sehingga puasanya digambarkan dalam kitab Ihya oleh Al-Ghazali, yang puasa bukan anggota badan yang lahir, tetapi anggota badan yang tersembunyi di balik badan, yaitu hati dan pikiran. Kalau pakai istilah Pramudia Anantatur, ya kira-kira adil sejak dalam pikiran. Puasanya as-siddiqun itu puasa sejak dalam pikiran. Bukan hanya puasa di tangan, puasa di telinga, puasa di mulut, puasa di perut, itu puasa lahir itu. Puasanya as-siddiqun adalah puasa sejak dalam pikiran dan hati. Yaitu apa? Hatinya dan pikirannya itu tidak memikirkan dan merasakan sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berat, saya ngomong begini gampang. Ngomong begini mudah, makanya saya tuh kalau menceramahkan ajaran-ajaran tasawuf begini itu agak ngeri sebetulnya, karena sudah pasti saya nggak bisa melaksanakan. Wong ini tingkat tinggi sekali ya. Diceramahkan tuh enak. Ilmu tasawuf itu ilmu kebijaksanaan, itu kalau diceramahkan enak, dijadikan status Facebook juga bagus sekali. Ya, mendatangkan engagement yang tinggi. Kalau di
tweet itu ya, wah itu indah sekali ya. Tapi diamalkan, aduh berat sekali ya. Jadi ini puasa as-siddiqun, ini puasa orang-orang yang seperti Abu Bakar itu. Kesadarannya orang itu adalah kesadaran ketuhanan. Yang tadi itu digambarkan kanjeng Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah dalam hal ini puasa sebagaimana seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau kamu tidak mampu melihat Allah, Allah yang melihat kamu. Nah ini puasa kelas tinggi, dan kalau Anda sampai ke tingkat ini alhamdulillah ya. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa ya. Karena yang bisa sampai ke level ini ya memang nggak sembarang orang ya. Nggak sembarang orang. Nah, saya menyampaikan ini itu kan berharap di antara kalian ada yang sampai ke level ini gara-gara informasi saya, lalu saya dapat komisi. Jadi saya itu berharap dapat komisi dari Allah dengan harapan ada orang di antara yang mendengarkan ceramah saya ini mengamalkan walaupun sebagian. Yaitu kalau ada orang menyampaikan kebaikan itu diamalkan oleh orang lain, ada komisinya itu. Nah, saya itu berharap dapat komisi ini Pak Alex ya. Ya mendingan lah dapat komisi daripada tidak sama sekali kan ya. Karena saya melaksanakan ini juga berat, saya nggak mampu jelas ya. Nah yang mampu kita capai adalah puasa tingkat kedua tadi itu as-sholihin itu. Nah dalam kitab Ihya, puasanya orang-orang sholihin ini itu puasa-puasa yang lebih tinggi tingkatannya daripada puasanya orang-orang awam. Nah puasa pada tingkat kedua ini itu supaya sempurna ya, itu membutuhkan beberapa hal. Ada 6 hal yang sekurang-kurangnya ya, ada 4 hal yang dibutuhkan untuk Anda sampai kepada puasa tingkat as-solihun itu, orang-orang baik itu. As-solihun itu artinya orang-orang baik ya, good people ya. Kalau puasa orang awam itu ya puasanya orang-orang average ya, rata-rata itu ya. Kalau IPK itu ya berapa itu IPK itu ya? Average itu berapa? 2,3 lah ya. 2,3 lah. Kalau yang as-solihin ini ya 3 lah ya. Kalau as-siddiqun ini yang kumlot. Nah, kumlot, berat ini. Nah, puasa yang as-solihun ini adalah puasa yang membutuhkan beberapa hal-hal tambahan di luar menahan lapar dan haus ya. Ada 6 hal. Pertama adalah, ini saya bacakan saja keterangan dalam kitab Ihya ya. Semoga ya ini sesuatu yang sederhana tapi bagi saya penting kita renungkan. Yang pertama adalah puasa yang disertai dengan ghaddul basar, memejamkan mata ya. Memejamkan mata agar tidak melihat sesuatu yang dibenci oleh agama ya. Ini pertama. Yang kedua adalah puasa yang disertai dengan hifdzul lisan, menjaga mulut kita anil hazayani, dari hazayan itu kalau bahasa anak-anak digital sekarang ini itu anil hazayan itu dari ranting. Tahu ranting ya? Ranting itu ngomong nggak jelas itu, ya. Nge-tweet berturut-turut ya, nggak jelas pokoknya. Kalau bahasa Jawa itu ngomyang gitu ya. Ngomyang itu ranting, ngomong bertubi-tubi tapi nggak jelas isinya apa, itu namanya hazayan ya. Jadi jangan sampai kita puasa itu kok ranting, ngomong bertubi-tubi tidak jelas tujuannya apa. Wal kizbi, dan bohong dan seterusnya. Jadi intinya kedua adalah menjaga lisan ini, menjaga mata, menjaga lisan. Kemudian yang ketiga adalah kafus sam'i, menjaga telinga, supaya kita tidak mendengarkan sesuatu yang tidak dianjurkan untuk didengarkan dalam agama. Kemudian yang keempat, nah yang disebut secara spesifik oleh Al-Ghazali itu adalah
apa tadi? Mata, mulut, dan telinga. Baru kemudian yang keempat adalah menjaga, mengendalikan seluruh anggota badan yang lain. Jadi yang disebut secara spesifik itu 3 tadi itu, mata, mulut, telinga. Kenapa hanya 3 ini saja yang disebutkan? Karena memang 3 anggota badan ini dalam manusia ini begitu vital sekali ini. Ya. Mata, mulut, dan telinga itu di antara seluruh anggota-anggota badan lain, ini adalah anggota badan yang luar biasa. Ada anggota-anggota badan lain yang juga penting seperti tangan, kaki, ya, dan seterusnya, dan perabaan itu juga penting. Tetapi mulut, mata, dan telinga itu sangat penting sekali. Sebab 3 anggota badan ini kalau di dalam pembahasan para ulama-ulama Islam itu disebut sebagai organ manusia yang menjadi sumber pengetahuan. Terutama mata dan telinga, itu sumber pengetahuan. Anda itu memperoleh pengetahuan, terutama kalau pengetahuan itu pengetahuan yang sifatnya empiris ya. Itu kan instrumen atau alat untuk meraih pengetahuan empiris itu kan mata dan telinga. Anda mendengar atau melihat, Anda mengamati, dan mengamati itu kan alatnya adalah mata atau telinga. Karena itu mata dan telinga plus mulut ini menjadi anggota badan yang penting sekali. Karena itu disebut secara khusus oleh Al-Ghazali sebagai anggota badan yang harus dijaga betul-betul. Baru kemudian beliau mengatakan setelah itu semua anggota badan dipuasakan. Itulah yang keempat. Yang kelima adalah, saya tidak tahu kenapa kok Al-Ghazali ini kok menulis ini, dan ini ditulis pada abad ke-10 Masehi, udah lama sekali. Yaitu puasa, jangan sampai kita terlalu banyak makan makanan halal. Halal, bukan haram ini loh ya. Halal. Jadi adamul istikthari minal halal. Jangan sampai terlalu banyak makan makanan halal. Apalagi yang haram, jelas kalau haram jelas sudah nggak dibicarakan lagi. Tidak boleh makan makanan yang halal terlalu banyak. Itulah puasanya orang solihun, yaitu puasa-puasa yang sempurna pada level kedua itu. Nah yang terakhir ini bagi saya penting ya. Orang yang berpuasa dan sudah selesai mengerjakan puasa sesuai dengan syarat-syaratnya ini, jangan sampai dia punya pikiran bahwa puasanya ini karena sudah memenuhi syarat-syarat di dalam hukum fikih, dia merasa bahwa puasa ini pasti diterima oleh Allah. Ya. Wong saya ini jebolan pesantren, sudah ngaji fikih, dan saya puasa itu ya sudah mengikuti seluruh aturan-aturan di dalam hukum Islam, sudah pastilah Allah terima lah, masa enggak ya. Ini enggak boleh. Merasa pasti bahwa ibadah kita diterima oleh Allah itu enggak boleh. Tetapi merasa pasti bahwa ibadah kita tidak diterima oleh Allah gara-gara kita tidak mondok di pondok pesantren, enggak pernah ngaji fikih, enggak pernah ngaji hukum Islam, lalu merasa pesimis, saya ini enggak pernah ngaji hukum Islam, saya hanya belajar fisika, saya enggak tahu hukum Islam, sholat saya ya sekenanya saja, wah kayaknya kalaupun diterima ya untung-untungan ya. Itu tidak boleh juga bersikap pesimis bahwa amalan kita tidak diterima oleh Allah gara-gara kita ini banyak dosa, atau pengetahuan kita kurang, atau kita tidak pernah kumpul dengan orang-orang alim, kita tidak sekolah di IAIN misalnya, sekolahnya di Universitas IAIN negeri ya, namanya UI ya. Ya nggak apa-apa ya. Jadi nggak boleh merasa pesimis bahwa kita ini amalnya tidak diterima oleh Allah, tidak boleh. Optimis juga tidak boleh. Karena itu salah satu ajaran penting di dalam ilmu tasawuf itu ajaran tentang al-khauf war roja. Ya. Kita berharap terlalu banyak nggak boleh,
tetapi cemas terlalu banyak juga tidak boleh. Al-khaufu war-raja. Jadi seorang mukmin itu harus tengah-tengah, bainal khaufi war-raja, antara cemas dan antara berharap itu. Nah, kita tidak boleh merasa bahwa ibadah kita akan diterima oleh Allah pasti, dan juga tidak boleh merasa pasti bahwa ibadah kita ditolak oleh Allah. Nah, ini sikap ini tidak hanya berlaku di dalam konteks puasa, tapi juga berlaku untuk konteks-konteks yang lain. Berlaku untuk ibadah sholat, berlaku untuk ibadah zakat, haji, dan seterusnya. Saudara-saudara saya akan menutup penjelasan saya ini dengan menekankan tentang pentingnya kembali ihsan tadi itu, ya. Jadi seharusnya atau sebaiknya kita sebagai umat Islam ini kalau bisa Islamnya tidak Islam yang awam tadi itu, ya, tetapi minimal kita sampai kepada Islam yang tingkat kedua, yaitu Islamnya orang-orang solihun yang ibadahnya disertai dengan tadi itu sikap-sikap yang tidak sekedar hanya beribadah sesuai dengan hukum Islam saja, tetapi juga disempurnakan dengan hal-hal yang lain. Nah, kalau kita bisa beribadah sampai ke level ini, itu akan menjadi kekasih-kekasih Allah, ya. Yang disebut di dalam bahasa Al-Quran itu auliyaillah, kekasih-kekasih Allah. Nah, kekasih-kekasih Allah itu di dalam Al-Quran digambarkan sebagai orang-orang yang tidak punya kecemasan dan ketakutan. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang menjadi kekasih Allah itu karena punya kesadaran tadi itu, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, maka dia tidak punya kecemasan sama sekali, tidak punya kekhawatiran sama sekali. Saudara-saudara, Anda tahu semua bahwa salah satu penyakit yang begitu destruktif di dalam dunia modern sekarang ini, salah satunya adalah penyakit yang disebut dengan dalam bahasa Inggris itu anxiety. Apa namanya? Anxiety disorder. Kecemasan, ya. Kecemasan itu dalam bahasa Quran disebut dengan khaufun. Nah, yang menarik, ada orang-orang itu yang cemas tapi tidak jelas sumber kecemasannya apa. Ada kecemasan itu yang sumbernya itu jelas, ya. Ya. Deposito atau saldonya minus 0 itu kan. Sementara menjelang Lebaran cemas, ya, wajar itu, ya. Itu cemas yang rasional. Ada cemas yang irasional sama sekali. Cemas tanpa jelas alasannya apa. Ada orang yang hidupnya nikmat, berlimpah uang, berlimpah kekayaan, posisinya bagus, cemas. Karena itu salah satu problem di dalam masyarakat modern adalah penggunaan zat-zat psikonarkotika. Ya, drug, ya, itu menjadi problem yang serius sekali. Nah, kenapa dalam masyarakat modern ini kok yang terjadi kecemasan seperti ini begitu besar sekali? Karena tidak ada ihsan tadi itu. Karena orang-orang makin tidak percaya bahwa Allah itu ada, ataupun kalau ada tidak penting, ya. Jadi makin banyak orang itu yang ya walaupun percaya kepada Allah, kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak begitu penting. Tuhan itu adalah irrelevan, itu bahasanya, ya. Tidak terlalu relevan dalam kehidupan sehari-hari. Wong toh kita bisa mengelola hidup ini tanpa Tuhan juga bisa kok. Ngapain kita butuh Tuhan? Nah, kesadaran tentang Tuhan yang begitu rendah ini menurut saya salah satu sebab kenapa anxiety ini begitu tinggi. Karena kalau orang itu merasa bahwa dirinya itu bisa mengerjakan secara mandiri segala hal, lalu dia gagal, dia akan putus asa.
Tetapi orang yang punya sandaran Tuhan yang bisa menjadi sandaran, ya, bisa menjadi tumpuan, maka dia tidak akan cemas itu. Nah, saya kira ya orang Islam yang berislam sampai ke level ihsan ini, insya Allah tidak akan mengalami problem anxiety ini ya. Ataupun kalau mengalami problem anxiety ya insya Allah bisa disembuhkan ya. Insya Allah ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekhilafan, kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.